Oke, teman-teman, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian yang masih punya hutang di pinjol? Saya doakan semoga kita semua yang masih punya hutang di pinjol panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan mudah-mudahan kita semua bisa melunasi hutang-hutang kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman, buat kalian yang masih belum sanggup bayar hutang pinjol, tenang ya. Kamu nggak usah takut, jangan panik, jangan pusing, jangan stres. Tenang bro, semuanya akan baik-baik saja. Jalani hidup seperti biasa, kembali hidup normal. Fokus usaha, ibadah, dan berdoa. Saya yakin suatu saat nanti kamu pasti bisa melunasi hutang-hutang kamu. Amin. Di video kali ini ada berita terbaru dari Detik Finance. Bisa kalian lihat. Di sini judulnya ajakan tak bayar pinjol makin marak. Pemerintah diminta turun tangan. Aduh, perasaan pinjol makin kesini makin meresahkan masyarakat ya teman-teman. Dulu konten kreator Galbay itu dilaporkan oleh HFPI. Nah sekarang pihak pinjol ini ingin pemerintah turun tangan untuk membantu perusahaan mereka. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan adalah kenapa pihak pinjol ingin pemerintah turun tangan? Dan kenapa pemerintah itu harus ikut campur tentang urusan pinjol? Kan gak masuk akal, ya? Nah, jawabannya simpel teman-teman. Kenapa pihak pinjol ini ingin dibantu oleh pemerintah? Kenapa coba? Ya karena mereka gak mau rugi. Betul nggak? Aduh, sebenarnya pihak pinjol ini punya otak nggak sih? Pinjol itu kan bisnis ya. Yang namanya bisnis berarti usaha. Yang namanya usaha pasti ada resikonya. Apa resiko usaha? Resiko usaha itu ada dua. Yang pertama untung dan yang kedua rugi. Betul nggak? Tidak semua bisnis itu untung. Pasti akan ada rugi. Jadi kalau ada orang yang galbay, jangan salahkan masyarakat. Ya salahkan diri Anda sendiri. Kenapa Anda membuka pinjol? Betul nggak? Oke, teman-teman. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang pinjol ya. Nah, pinjol ini kan bisnis yang dikendalikan oleh orang-orang kaya. Orang-orang kaya ini berinvestasi melalui aplikasi pinjol. Nah, yang namanya bisnis udah pasti usaha. Betul nggak? Usaha itu resikonya ada dua. Untung dan rugi. Kenapa mereka gak mau rugi? Mereka itu cuman ingin untungnya doang. Jahat gak pinjol itu? Saya kasih contoh ya. Kalau Anda jualan bakso, terus Anda jualan seblak, itu pasti ada untung kan? Pasti ada rugi kan? Nah, pinjol ini gak mau rugi. Mereka itu cuman ingin untungnya doang. Gak mau rugi, gak mau digalbay. Jadi kalau Anda galbay, ya mereka rugi. Makanya kalau Anda gak mau rugi, ya Anda jangan buka pinjol. Udah tahu banyak yang galbay, masih aja bisnis pinjol. Coba, sekarang aplikasi-aplikasi pinjol banyak yang baru kan. Nah, mereka itu sebenarnya punya otak nggak sih? Udah jelas-jelas banyak yang galbay, masih aja investasi di aplikasi pinjol. Bodoh. Lo mendingan jualan bakso deh, jualan seblak daripada buka usaha pinjol ya. Nah, sebenarnya pinjol ini tidak membantu masyarakat ya teman-teman. Mereka itu hanya ingin merugikan masyarakat. Mereka gak mau rugi, mereka mau untung mendapatkan bunga dari Anda. Oke, pinjol makin kesini makin meresahkan masyarakat. Udah merugikan masyarakat, udah meneror masyarakat, mengancam masyarakat. Terus mereka meminta bantuan ke pemerintah
supaya mereka nggak rugi. Bodoh. Seharusnya yang dilaporkan itu bukan masyarakat. Yang harus dilaporkan adalah debt collector Anda. Debt collector Anda itu udah mengancam masyarakat, meneror masyarakat, menghina masyarakat, bahkan mengintimidasi masyarakat. Tahukah Anda ada berapa orang yang bundir gara-gara debt collector pinjol? Banyak kan? Terus kenapa debt collector nggak dilaporkan oleh Anda? Itu yang jadi masalah. Ya, debt collector mengancam, debt collector meneror, debt collector mengintimidasi, tapi mereka nggak dilaporkan. Yo, ada because something impossible some school. Gak masuk akal ini. Nah, buat kalian yang masih punya hutang di pinjol sampai sekarang belum sanggup untuk membayar, tenang ya. Kamu nggak usah takut, jangan panik, jangan pusing, jangan stres. Lihat ini, yang gak lebay itu bukan cuman Anda. Yang gak lebay itu jutaan orang. Oke? Jadi intinya sekarang itulah kita fokus usaha, ibadah, berdoa, cari uang dulu, kerja dulu. Setelah kita punya uang, punya penghasilan banyak, tabungan yang banyak, kita bayar hutang pinjol kita. Gitu toh. Jadi gak usah dipaksakan galih lobang tutup lobang, minjam ke aplikasi ini buat bayar ke aplikasi itu. Kan bodoh. Ya. Jadi ya intinya ada dua. Ada uang, kamu bayar, gak ada uang, ya udah kamu galbay. Simple kan bro? Semoga kalian semua yang masih punya hutang di pinjol panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan mudah-mudahan kita semua bisa melunasi hutang-hutang kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.